Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Ledika Putri, dari Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal Konstruksi Sintaksis, dosen pengampu Andre Tiono Kurniawan, SPM PDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frase. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam yang meliputi konstruksi sintaksis. Yang pertama yaitu sejarah sintaksis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun artinya dengan dan tetien artinya menempatkan. Secara etimologis, istilah tersebut berarti menempatkan atau menyusun secara bersama-sama antara kata dengan kata atau kata kelompok kata. Dan selama berabad-abad, karya mengenai sintaksis didominasi oleh suatu kerangka kerja yang dikenal dengan Gramair General. Pertama dijelaskan tahun 160 oleh Antoine Arnauld dalam buku dengan judul yang sama. Sistem ini mengambil dasar pikirannya berupa anggapan bahwa bahasa adalah refleksi langsung dari proses pemikiran, dan karena itu ada sebuah cara yang alami untuk mengekspresikan pikiran. Tetapi dalam abad ke-18, dengan pengembangan ilmu bahasa perbandingan sejarah, para pakar bahasa mulai menyadari keragaman bahasa manusia dan mempertanyakannya anggapan dasar mengenai hubungan antara bahasa dan logika. Tata bahasa Port Royal membuat pembelajaran sintaksis terhadap logika. Memang sebagian besar Port Royal logik disalin atau diadaptasi dari Gramair General. Kategori sintaksis diidentifikasi dengan kategori logika, dan semua kalimat diteliti dalam struktur subjek, penghubung, predikat. Awalnya pandangan ini diadopsi oleh pakar bahasa perbandingan awal seperti Franz Bopp. Peran penting sintaksis dalam ilmu bahasa teoritis menjadi lebih jelas pada abad ke-20, sehingga dijuluki abad teori sintaksis, karena ilmu bahasa juga dibatalkan. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan sintaksis. Yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional, dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan struktur kata, dengan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Dan yang selanjutnya ialah hubungan sintaksis dengan pragmatik. Kajian linguistik struktural atau disebut linguistik saja lebih menekankan segi struktur dan bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural khususnya sintaksis bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Yang selanjutnya ialah hubungan sintaksis dengan morfologi. Istilah untuk menyebut gabungan antara morfologi dengan sintaksis disebut grammar. Morfologi membahas tentang bentuk dan struktur kata yang sekaligus merupakan unsur terkecil dalam sintaksis. Karena unsur terkecil dalam pembentukan frasa, klausa, dan kalimat adalah kata. Misalnya, deretan morfologis buku membukukan pembukuan merupakan 3 bentuk kata yang berbeda dari satu leksem yang sama yaitu buku. Perbedaan itu mengakibatkan perbedaan konstruksi sintaksis yang mungkin dihasilkan yaitu buku tulis, membukukan tulis, pembukuan tulis. Frasa kedua dan ketiga tidak gramatikal, sedangkan frasa pertama gramatikal, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk kata sebagai objek kajian morfologi bisa berpengaruh terhadap konstruksi sintaksis yang dihasilkan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian objek kajian sintaksis. Objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.